Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita masuk ke pemaparan materi dari kelompok 4 yang beranggotakan Cindy Aprianis, Intan Debisa, dan saya sendiri Zikri Majirin selaku moderator. Baiklah, di sini kita masuk ke materi dengan materi konsep askep legal pelayanan lansia dan mempertahankan kemampuan ADL pada lansia serta gangguan personal legit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Cindy. Pada Cindy, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pengertian personal hygiene. Pengertian personal hygiene adalah personal hygiene atau kesehatan pribadi adalah upaya individu dalam memelihara kebersihan diri yang meliputi kebersihan rambut, telinga, gigi, mulut, kuku, dan kebersihan dalam berpakaian dalam meningkatkan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, pentingnya personal hygiene yaitu seperti merawat kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku yang kotor dan panjang. Selanjutnya, klasifikasi personal hygiene. Klasifikasi personal hygiene merupakan salah satu tindakan keperawatan dasar yang rutin dilakukan oleh perawat setiap hari di rumah sakit. Tindakannya meliputi 1. Perawatan kulit kepala dan rambut serta seluruh tubuh, 2. Perawatan mata, 3. Perawatan hidung, 4. Perawatan telinga, 5. Perawatan gigi dan mulut, 6. Perawatan kuku dan tangan, 7. Perawatan genitalia, 8. Perawatan tubuh atau memandikan. Selanjutnya etiologi. Etiologinya adalah kalau menurut Tarwoto dan Wartono 2000, penyebab kurang perawatan diri adalah sebagai berikut. 1. Kelelahan fisik, 2. Penurunan kesadaran. Sedangkan menurut Debcast 2020 menyebab kurang perawatan diri adalah 1. Faktor predisposisi, 2. Faktor presipitasi. Sedangkan patofisiologisnya adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memelihara kebersihan diri. Apabila defisit personal hygiene individu terganggu, maka akan menimbulkan dampak baik dilihat dari segi fisik maupun psikologis. Dampak fisik yang mungkin muncul adalah 1. Gangguan integritas kulit, 2. Gangguan mukosa mulut, 3. Infeksi pada mata dan telinga, 4. Gangguan fisik pada kuku. Selanjutnya manifestasi klinisnya adalah yang pertama fisik. Dari fisik akan muncul kulit kepala kotor dan rambut kusam acak-acakan. Selanjutnya hidung kotor, telinga juga kotor. Gigi kotor disertai mulut bau. Kuku panjang dan tidak terawat. Badan kotor dan pakaian kotor. Penampilan tidak rapi. Yang kedua, psikologis. Dari psikologis ini muncul yang pertama, A. Malas tidak ada inisiatif, B. Menarik diri isolasi, C. Merasa tidak berdaya, rendah diri, dan hina. Yang ketiga, sosial. Masalah yang muncul adalah yang pertama, interaksi kurang, B. Kegiatan kurang, C. Tidak mampu berperilaku normal, misalnya makan berantakan, buang air besar dan kecil sembarangan. Selanjutnya, manfaat dari ADL. Manfaat mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia dapat dirasakan secara fisiologis, psikologis, dan sosial. Yang pertama, manfaat psikologis. Yang kedua, manfaat psikologis. Yang ketiga, manfaat sosial. Mempertahankan activity daily living atau ADL, langkah-langkah mempertahankannya adalah yang A. Latihan kepala dan leher, B. Latihan bahu dan tangan, C. Latihan tangan, D. Latihan punggung, E. Latihan paha, F. Latihan pernafasan, G. Latihan muka. Yang kedua, jenis olahraga atau latihan. Yang pertama, pekerjaan rumah dan berkebun. Yang kedua, jalan kaki. Yang ketiga, berenang. Yang keempat, lompat tali. Yang ketiga, teknik dan cara berlatih. A. Pemanasan atau warming up. B. Latihan inti. E. Pendinginan atau cooling down. Yang keempat, olahraga latihan fisik yang membahayakan bagi lansia. Yang pertama, sit up dengan kaki lurus. Yang B. Meraih ibu jari kaki. Yang C. Mengangkat kaki. Yang D. Melengkupkan punggung. Yang kelima, hal-hal yang perlu
mendapat perhatian dalam menjalin hubungan dengan lansia. Yang pertama, lingkungan fisik dan psikologis, interview, sikap perawat, perasaran, nilai, dan kepercayaan. Yang ketiga, C, klien. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemaparan materi kepada Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan. Yang pertama itu ada pengkajian. Pengkajian perawat tentang bibir, gigi, mukosa, mulut, gusi, langit-langit, dan lidah klien. Perawat memeriksa semua daerah ini dengan hati-hati tentang warna, hidrasi, tekstur, dan lukanya. Klien yang tidak mengikuti praktik hygiene mulut yang teratur dan mengalami penurunan jaringan gusi, gusi yang meradang, gigi yang hitam, atau khususnya sepanjang margin gusi, karies gigi, kehilangan gigi, dan holitasis. Rasa sakit yang dilokalisasi adalah gejala umum dari penyakit gusi atau gangguan gusi tertentu. Infeksi pada mulut melibatkan organisme seperti Treponema pallidum, Neisseria, gonorrhea, dan hominis, virus herpes. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika klien hendak memproses radiasi, suatu kemoterapi, sangat penting mengumpulkan data dasar mengenai keadaan rongga mulut klien. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk keperawatan preventif bagi klien saat mereka melewati pengobatan. Selanjutnya, B. Riwayat keperawatan. Tanyakan tentang pola kebersihan individu sehari-hari, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hygiene personal individu, baik faktor pendukung maupun faktor pencetus. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, kaji hygiene personal individu mulai dari ekstremitas atas sampai bawah. Yang pertama rambut, yang kedua kepala, ketiga mata, 4 hidung, 5 mulut, ke-6 gigi, 7 telinga, 8 kulit, 9 kuku, tangan dan kaki, 10 genitalia. Selanjutnya, diagnosa. Diagnosis keperawatan umum untuk klien masalah perawatan hygiene adalah defisit perawatan diri. Lebih lanjut, diagnosis tersebut terbagi menjadi 4, yaitu defisit perawatan diri, makan, defisit perawatan diri mandi atau hygiene, defisit perawatan diri berpakaian atau berhias, defisit perawatan diri, eliminasi, dan diagnosis umum lainnya yang muncul gangguan integritas kulit dan gangguan citra tubuh. Selanjutnya, perencanaan dan implementasi. Menyusun rencana keperawatan untuk klien yang membutuhkan hygiene mulut termasuk mempertimbangkan pilihan, status emosional, sumber daya ekonomi, dan kemampuan fisik klien. Perawatan harus membina hubungan yang baik dengan klien untuk membantu praktik hygiene mulut. Beberapa klien sangat sensitif tentang kondisi mulut mereka dan enggan membiarkan orang lain merawat. Dalam banyak kasus klien seperti yang terkena diabetes dan kanker juga tidak sadar bahwa mereka beresiko penyakit gigi dan periodontal dan karenanya memerlukan pendidikan ekstensif. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Intan. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi hasil dari penjelasan materi dari kelompok 4. Untuk penyajian saya kita tutup. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.